Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas tentang pembiayaan transportasi dan permasalahannya. Ya, kita akan membahas tentang pembiayaan transportasi dan permasalahannya. Jadi saya harap di sini teman-teman memposisikan diri sebagai regulator atau pemerintah ya. Oke. Yang pertama, kita pastinya tahu ya, dalam biaya operasional kendaraan itu sebagai pemerintah kita pastinya akan membiayai transportasi dan ada juga banyak permasalahannya. Contoh kalau kita sebagai pemerintah, jadi saya ulangi lagi, kita teman-teman anggaplah teman-teman sebagai pemerintah di sini. Pembiayaan transportasi dan permasalahan. Jadi setiap kendaraan yang melakukan transportasi pasti memerlukan biaya transportasi. Yaitu pastinya kita memerlukan cara pengumpulannya gimana sih itu suatu perusahaan mengumpulkan dana untuk operasional di perusahaan itu apa sih, dan bagaimana cara mengalokasikannya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang biaya langsung, biaya tidak langsung, ya, dan biaya semi, yang mana semua itu dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan pada transportasi ya. Berikutnya, ternyata teman-teman, sumber pembiayaan transportasi itu bisa kita bagi menjadi 3. Barangkali ada tambahan di luar ini, silakan ditambah ya teman-teman ya. Jadi pertama pendanaan publik, yang kedua pendanaan swasta, yang ketiga pembiayaan dari pengguna ya. Jadi ada 3 teman-teman, apa? Pendanaan publik, pendanaan swasta, dan pendanaan dari pengguna ya. Pendanaan publik sendiri terdiri dari misalkan pajak. Jadi pajak kendaraan bermotor, pajak jalan raya atau yang lewat tol ya teman-temannya, atau pajak bahan bakar adalah salah satu sumber utama pendanaan teman-teman dari transportasi publik atau subsidi ya teman-teman ya. Jadi pendapatan pajak ini biasanya dikelola oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, yaitu tadi pendanaan publik ya, dari publik. Yang kedua, dari pendanaan publik itu ada anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah ini baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mengalokasikan anggaran tahunan untuk proyek-proyek transportasi. Ya, karena kenapa? Seperti ingin mempelancar daerahnya untuk lebih maju. Karena dengan transportasi akan mencakup dari berbagai macam lokasi ya, dan meningkatkan aksesibilitas. Ini mencakup ya, anggaran pemerintah ini mencakup proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan raya, jembatan, atau sistem transportasi umum. Semua itu dibiayai oleh anggaran pemerintah. Dan yang 3 adalah anggaran dana subsidi. Dalam dana subsidi ini, beberapa pemerintah memberikan subsidi transportasi angkutan umum untuk mengurangi tarif bagi pengguna dan meningkatkan aksesibilitas ya teman-teman. Berikutnya, yang tadi adalah pendanaan publik, yang berikutnya adalah pendanaan swasta. Pendanaan swasta ini bisanya kemitraan publik dan swasta atau disebut P3K ya, PPP. Jadi model dari kemitraan ini melibatkan kerjasama sektor publik dan swasta untuk pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian transportasi. Public Private Partnership PPP ya, dan dapat memberikan sumber daya tambahan dan keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh sektor publik. Jadi pendanaan swasta ini bisa 2 ya teman-teman ya. Jadi pemerintah dan sektor swasta yang melakukan public partnership atau bekerja sama untuk membiayai sektor transportasi.
Dan yang kedua, dari pendanaan swasta ini ada yang namanya investasi langsung. Jadi investasi langsung ini adalah pihak swasta ini langsung memberikan investasinya untuk proyek-proyek transportasi yang memiliki potensial finansial, ya jelas ya teman-teman. Jadi kalau swasta itu dalam menginvestasinya pasti dia atau perusahaan tersebut akan mencari keuntungan. Nah, contohnya ini bisa berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Nah, di beberapa jalan tol di Indonesia ini ada perusahaan dari pendanaan swasta langsung ya teman-teman. Dan proyek pengembangan real estate yang terintegrasi dengan transportasi. Ya, contoh kota yang direncanakan di Cikarang apa di mana itu ya, namanya Meikarta, itu kan pendanaan dari swasta ya teman-teman. Berikutnya yang ketiga adalah biaya pengguna. Jadi biaya sumber transportasi yang didapat dari pengguna. Contoh tiket transportasi umum teman-temannya. Jadi biaya yang dibayarkan oleh penumpang untuk transportasi umum, misalkan bis, kereta api, atau Transmetro. Nah, didapatnya dari mana? Dari pendapatan tiket, yang mana ini fungsinya untuk membantu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan sistem transportasi umum. Berikutnya contoh lagi yang pembiayaan dari pengguna. Contohnya adalah pengoperasian tol jalan raya teman-teman ya. Biaya yang dikenakan pada pengguna jalan tol ya untuk penggunaan tertentu kan pasti digunakan untuk jalan tol lagi. Contohnya adalah pendapatan jalan tol ini digunakan untuk pemeliharaan jalan tol dan sering kali untuk membayar utang yang diambil untuk pembiayaan pembangunan pada saat pembangunan jalan tol tersebut teman-teman. Nah, berikutnya apa saja sih kira-kira teman-teman jika jadi suatu pimpinan di suatu negara? Pastinya adalah permasalahan pembiayaan transportasinya ada ya teman-teman ya. Apa saja sih pembiayaan transportasi permasalahannya? Yang pertama teman-teman, jadi biasanya adanya keterbatasan anggaran, pasti ya teman-teman ya. Di suatu negara pasti adanya keterbatasan anggaran. Yang kedua, ketergantungan pada biaya publik. Jadi pada saat teman-teman ingin melakukan pembangunan transportasi pasti ada keterbatasan anggaran ya teman-teman ya, transportasi tersebut. Karena itu perlu adanya kita selaku pemerintah pastinya perlu pembiayaan dari publik. Dan yang ketiga adalah dari permasalahan biaya transportasi adalah fluktuasi ekonomi teman-teman. Jadi yang namanya ekonomi pastinya bergeraknya fluktuatif teman-teman, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah disitulah terjadinya masalah dalam pembiayaan transportasi. Kita bahas yang pertama, keterbatasan anggaran ya teman-teman. Anggaran pemerintah sering kali terbatas dan tidak selalu cukup untuk mendanai semua proyek ya, baik segala transportasi, baik biaya operasional ataupun biaya penyeberangan, biaya pengoperasian kendaraan, dan lain-lain. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan penundaan proyek atau kualitas pemeliharaan yang akan makin lama makin buruk. Dan apa dampaknya? Akan menyebabkan infrastruktur yang awalnya bagus akan menurun kualitasnya. Dan berdampak apa teman-teman? Jadi itu bisa berdampak pada kecelakaan atau berkurangnya keselamatan pengguna jalan. Itu masalahnya teman-teman ya. Yang mana akan berdampak pada apa sih? Keterbatasan itu dapat menghambat pembangunan infrastruktur baru, pemeliharaan yang diperlukan, dan pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas tadi ya, kualitas transportasi, terus efisiensi sistem transportasi, dan akhirnya akan mengurangi dari aksesibilitasnya berkurang. Terus setelah aksesibilitasnya berkurang, maka banyak perekonomian di sekitar
yang biasanya tercover oleh transportasi, maka dia tidak bisa tercover, teman-teman. Seperti itu, karena keterbatasan anggaran. Yang berikutnya dalam permasalahan transportasi adalah ketergantungan pada biaya publik, teman-teman. Jadi ketergantungan yang tinggi pada dana publik ini dapat menghambat inovasi dan efisiensi. Kenapa? Karena pemerintah itu biasanya sudah membangun suatu rancangan, teman-teman ya. Suatu rancangan sistem transportasi, tapi karena keterbatasan anggaran dan terjadinya inflasi dari yang fluktuatif ekonomi terjadi, maka seringkali mengalami pas pengimplementasian teknologi baru dan peningkatan sistem transportasi, maka dana yang didapatkan akan berkurang, teman-teman. Dan ini akan berdampak. Kenapa? Karena keterbatasan pada biaya publik ini akan membuat hambatan pada saat pemerintah atau pada saat suatu negara mengalami kekurangan anggaran untuk pembangunan transportasi, akan mempengaruhi infrastruktur, layanan, dan menghambat perkembangan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang berikutnya, permasalahan pembiayaan transportasi adalah fluktuasi ekonomi, teman-teman. Jadi fluktuasi ekonomi itu adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, dapat mengaruhi pendapatan, pendapatan pajak, biaya penggunaan, dan juga fluktuasi ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dan investor swasta untuk menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan transportasi tersebut. Karena ekonominya lagi turun, penumpang jarang yang naik angkutan umum, maka pendapatan di suatu perusahaan akan mengalami penurunan. Dampaknya apa? Suatu ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan penurunan dalam pendapatan dari ketersediaan anggaran yang digunakan buat operasional tersebut, dan pastinya akan mengurangi kegiatan pas pelaksanaan angkutan dan misalkan ada pembangunan infrastruktur baru, maka akan mengalami penurunan kualitas proyek. Berikutnya, yang terakhir adalah pembiayaan transportasi dan permasalahan itu pasti ada solusinya, teman-teman ya. Solusinya di sini kita bahas ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah pemerintah dan swasta bisa melakukan kolaborasi ya, teman-teman. Di sini kita membagi menjadi 3, yaitu pertama, diversifikasi sumber pembiayaan. Pertama, yang kedua, penerapan teknologi. Yang ketiga, pendekatan yang terpadu. Kita bahas solusi tentang diversifikasi sumber pembiayaan. Strateginya adalah menggabungkan sumber pendanaan publik dan swasta. Jadi menciptakan portofolio atau saham ya, teman-teman, yang pembiayaannya lebih stabil dan berkelanjutan. Karena dengan berkumpulnya antara anggaran pemerintah dan anggaran swasta, maka otomatis ya, teman-teman, akan lebih besar anggarannya. Jika anggaran lebih besar, maka kans operasional kendaraan, kans pembangunan infrastruktur akan lebih tinggi. Nah, ini pasti melibatkan seperti model ini, PPP. PPP itu adalah Public Partnership ya, teman-teman ya. Pembiayaan public partner. Jadi perpaduan antara swasta dan pemerintah yang penggunaan biaya itu sesuai dengan proporsi dalam pembiayaan tersebut. Karena berdasarkan strategi itu pastinya ada manfaatnya, teman-temannya. Jadi mengurangi resiko keterbatasan dana dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur itu akan lebih bagus, teman-teman, kualitasnya, dan mendorong inovasi pada sistem transportasi yang baru. Jadi
anggaran yang tinggi, maka inovasi transportasi akan lebih tinggi. Jika lebih tinggi, diharapkan pada saat pengoperasional, pada saat pelaksanaan di lapangan, diharapkan efisiensi lebih terjaga ya. Dari operasionalnya itu lebih murah dibandingkan yang konvensional seperti itu teman-teman. Itu pada pembiayaan transportasi jika pembiayaan tersebut diversifikasi sumber pembiayaannya. Berikutnya, yang kedua, solusinya adalah penerapan teknologi yang tadi ya teman-teman. Untuk pembiayaannya sudah besar, maka strategi yang digunakan adalah menggunakan teknologi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Contohnya termasuk dalam manajemen lalu lintas yang cerdas, teknologi kendaraan ramah lingkungan, dan aplikasi digital dalam pengelolaan biaya. Itu sehingga bermanfaat dalam pengurangan biaya operasional dan meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi dampak lingkungan dari transportasi. Jadi sumber daya yang biasanya digunakan lebih besar dengan pemanfaatan teknologi akan lebih ringkas, lebih murah atau lebih efisien teman-teman. Seperti itu. Solusinya adalah penerapan teknologi. Dan yang terakhir, dalam solusi untuk permasalahan biaya transportasi itu adalah pendekatan terpadu teman-teman. Jadi strategi yang digunakan adalah merencanakan transportasi secara menyeluruh. Jadi sudah kompleks ya, sudah kompleks menyatu untuk memastikan bahwa proyek transportasi yang dibiayakan ini berkelanjutan. Jadi dibuatlah rencana yang sangat besar dan detail teman-teman. Jadi pada suatu saat anggaran masuk, dikerjakan yang ini dulu. Misalkan membangun sistem transportasi nasional atau yang ada di Undang-Undang 22 Sistranas, lalu dibangun lagi sistem transportasi lokalnya. Ini meningkatkan perekonomian yang sangat luar biasa teman-teman, dan memastikan bahwasanya biaya yang dikeluarkan akan terus berkelanjutan. Jadi pembangunan yang sebelumnya tetap bermanfaat pada kegiatan transportasi berikutnya teman-teman. Manfaatnya apa? Membantu dalam merencanakan proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan alokasi anggarannya itu lebih efektif. Jadi pada suatu saat ada anggaran, oh ya sudah ada rencana sebelumnya di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih efektif dan lebih efisien, tidak perlu kajian ulang dan lain-lain. Nah itu teman-teman. Jadi pembiayaan transportasi sendiri dan permasalahannya biasanya adalah permasalahan dari sumber biaya transportasi, terus solusinya seperti apa ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini nanti ada kuis saya sampaikan di link. Makasih untuk pada kesempatan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.